Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Ardiansyah dari kelas Ekonomi Syariah Aceh semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dasar-dasar penelitian, dan desain penelitian kuantitatif. Kita mulai dari pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Ciri-ciri pendekatan kuantitatif menurut Moleong adalah: pertama, latarnya alamiah, manusia sebagai alat, analis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, dan lain sebagainya. Untuk kekurangan penelitian kualitatif adalah kualitas tergantung peneliti, subjektivitas tinggi, perubahan perilaku informan, waktu lama, tidak ada prosedur standar, sulit mendapatkan informasi, penafsiran beda antara peneliti, dan sulit meregeneralisasi. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Pengertian pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Karakteristik dari pendekatan kuantitatif adalah sumber data adalah situasi yang wajar atau natural, sangat deskriptif, mementingkan proses maupun produk, mencari makna di belakang kelakuan, mengutamakan data langsung, menggunakan metode triangulasi, dan menonjolkan rincian kontekstual. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah mengembangkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. Selanjutnya ada dasar-dasar penelitian. Penelitian adalah mencari kembali dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Jenis-jenis penelitian. Penelitian berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan terapan. Sedangkan berdasarkan bidang penelitian dibedakan menjadi penelitian sosial dan eksakta. Sedangkan berdasarkan tempat penelitian dibedakan menjadi tiga, penelitian lapangan, kepustakaan, dan laboratorium. Berdasarkan teknik penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian survei dan percobaan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tahapan penelitian. Tahap pertama yaitu perencanaan, meliputi pemilihan masalah, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat, sampai dengan metode penelitian. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan kesimpulan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penulisan, terdiri dari kalangan membaca masyarakat akademis dengan format skripsi, tesis, disertasi, sponsor penelitian, format khusus masyarakat umum, ikhtisar, ringkasan artikel, dan brosur. Kerangka isi laporan, format dan tata cara penulisan ilmiah menggunakan bahasa yang baik dan benar, bentuk dan susunan kalimat, penggunaan istilah, tata tulis buku, sembir, jenis, dan ukuran, format daftar pustaka sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya adalah desain penelitian kualitatif. Desain umum model desain.
Ada satu pendekatan kualitatif antara lain pernyataan masalah. Itu rumusan masalah yang akan diteliti sesuai dengan ketentuan sebelum melakukan tahapan lain. Karena tahapan berikutnya dalam penelitian akan ditentukan oleh masalah yang sudah dirumuskan. Masalah jelas dan tidak bermakna ganda, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Teknik samping. Pertimbangan pertama dalam menentukan sampel ialah bahwa penelitian yang kualitatif kita menggunakan apa yang disebut dengan teknik non-probabilitas. Jenis data primer dan sekunder dalam bentuk angka. Instrumen pengambilan data adalah wawancara, metode pengambilan data, melakukan wawancara, observasi, dan review dokumen. Teknik analisis menggunakan analisis domain, taksonomi, komponensial, tema kultural, dan komparasi konstan. Teknik pengambilan data menyatakan dengan jelas masalah atau pertanyaan penelitian, menggunakan informasi latar belakang untuk membantu memahami konteks, konsep, dan teori yang relevan. Yang selanjutnya menyiapkan beberapa interpretasi atau jawaban untuk masalah penelitian atau berdasarkan informasi yang sudah ada. Menggunakan interpretasi tersebut untuk mengarahkan pencarian untuk bukti yang mendukung. Terus mencari bukti yang relevan dan menghilangkan interpretasi. Melakukan silang terhadap kualitas dan sumber bukti untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Selanjutnya memeriksa dan cermati logika yang validitas argumen yang mengarah pada kesimpulan. Yang selanjutnya memilih case terkuat jika lebih dari satu kemungkinan kesimpulan. Jika sesuai, sarankan berencana tindakan yang jelas. Yang terakhir, menyiapkan laporan penelitian. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.